Kali ini ekonomi digital yang terus memberikan manfaat pada pelaku usaha. Ya, literasi digital masyarakat Indonesia sumbangkan nilai transaksi digital yang fantastis. Digitalisasi memegang peranan penting baik selama masa pandemi, pemulihan ekonomi maupun perekonomian pada masa mendatang. Bahkan menjadi kunci penting tidak hanya untuk bertahan, tetapi juga berkembang serta menenangkan pertarungan bisnis bagi UMKM. Menghadapi masa pasca pandemi, digitalisasi menyeluruh perlu didorong demi menguatkan daya saing, serta mengangkat pertumbuhan ekonomi dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Pandemi telah memberikan tekanan bagi UMKM, namun di sisi lain tidak sedikit terbuka peluang, seperti peningkatan penggunaan e-commerce yang mencapai 300%, kenaikan konsumsi streaming 8,9%, peningkatan layanan logistik 30%, dan layanan pesan antar makanan naik 15%. Terkait dengan nilai transaksi e-commerce, Jawa Barat memegang posisi sebagai daerah dengan nilai transaksi terbesar di Indonesia. Nilai transaksi e-commerce di Jawa Barat sampai dengan triwulan 3 2021 mencapai 15,02 triliun rupiah. Angka terbesar dicatatkan sektor fashion, handphone, dan perlengkapan aksesoris lain. Pertumbuhan nilai transaksi e-commerce hingga pertengahan triwulan 3 tahun 2021 yang tumbuh 59,03% dibandingkan tahun 2020. Berbagai sumber untuk ADX. Ya, Prisa, digitalisasi tampaknya tidak bisa dipisahkan dari semua aspek, termasuk dari aspek kuliner, makanan dan minuman. Sebelum adanya pandemi, Prisa, saya tidak pernah absen, jujur ya, untuk di beberapa, asalkan lokasinya ada di Jakarta dan sekitarnya. Kalau ada festival kuliner, ini saya sangat suka sekali, pasti mengunjungi, terutama kalau untuk weekend. Nah, dengan perkembangan teknologi ini, ternyata sudah mulai beralih juga ini, yang biasanya secara offline, ini juga secara virtual untuk festival kuliner. Tapi ada satu pertanyaan yang cukup mengganjal ini, Prisa. Ketika biasanya kita terbiasa offline, datang ke festival kuliner, melihat secara langsung, bahkan mencicipi, ini kan lebih ke arah taste ya. Tapi kalau secara virtual ini seperti apa? Kalau secara virtual, nah kalau destinasi virtual kan juga banyak ya, misalnya destinasi mancanegara atau yang sulit kita kunjungi, kita lihat secara virtual. Kalau kuliner ini agak-agak susah ya, karena satu pikiran jalan, kemudian perut juga keroncongan jadinya ya. Jadi lebih menarik tampaknya festival itu dikunjungi langsung. Tapi coba kita akan berbincang bersama dengan salah satu narasumber pada pagi hari ini untuk membahas festival virtual kuliner yang sudah terhubung melalui aplikasi Zoom, yaitu Mas Nathanael Abednego, co-founder dari Taste Cloud Indonesia dan Management Consultant. Selamat pagi, Mas Nathan. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Kabar baik ya? Kabar baik, baik sekali. Iya, Pak Nathan, ada David di sini dan juga ada Prisa. Tanpa memperpanjang waktu, kita langsung saja ini, Pak Nathan, kita ingin tahu ini bagaimana Anda melihat perkembangan digitalisasi di sektor kuliner sampai sejauh ini. Karena digitalisasi, terutama adanya pandemi, semua aspek ikut terdampak ini. Dalam hal ini terdampak positif, percepatan dari offline ke online-nya secara digital ini lebih cepat dari yang diperkirakan. Ya, tentunya seperti yang tadi Mas David sudah bilang ya, kita bisa melihat digitalisasi itu bisa dibilang dampaknya besar banget, terutama dari sisi F&B. Kita kalau misalnya dulu mungkin ngelihat, oh ya anak-anak muda aja lah mungkin yang pesan gitu, online food dari beberapa platform. Tapi sekarang setelah masa pandemi ini, semua serba berubah. Sekarang kita ngelihat bahkan mungkin orang tua gitu, orang tua kita atau mungkin nenek kita sendiri sekarang semua udah pakai digitalisasi. Dan dari saya sendiri, saya melihat dari sisi dua lensa, yaitu dari sisi demand maupun dari sisi supply. Dari sisi demand, kita bisa melihat customer itu semua udah terbiasa banget pakai online delivery. Mereka udah terbiasa untuk tahu, mereka maunya gampang, mereka semakin tahu, nggak perlu loh ternyata kita harus datang ke sana, harus datang ke tempat untuk melihat makanan. Tapi sekarang mereka semua udah, yaudah kita tinggal pesan online aja, semua makanan ada di sana gitu. Hal-hal seperti ini yang membuat customer juga yang menjadi semakin digital savvy gitu. Dan dari sisi supply-nya sendiri, gimana nih sekarang caranya kita sebagai F&B player bisa nih untuk beradaptasi, untuk memenuhi kebutuhan dari customer itu sendiri. Kalau secara sederhananya, Mas Nathan, Taste Cloud Indonesia ini sebenarnya seperti apa sih cara kerjanya? Apakah kita bisa melihat secara virtual festival-festival kuliner saja atau ada hal lain? Ya, sebetulnya
sampai saat virtual cloud kitchen merupakan sebuah visi yang kita memang punya gitu. Untuk saat ini kita menjadi sebuah hub and spoke, bisa dibilang kita menjadi sebuah penengah antara dari kitchen dan juga dari kitchen dan juga dari brand. Bagaimana caranya supaya kita bisa membantu brand-brand supaya mereka bisa berkembang di dalam sebuah cloud kitchen 2.0 yang kita punya, dan kita bisa mempertemukan mereka dengan kitchen-kitchen yang saat ini sedang idle supaya mereka bisa menjual makanan tersebut. Karena seperti kita tahu, di masa pandemi ini banyak banget UMKM yang terkena dampak. Kita bisa lihat kalau misalnya banyak brand-brand yang mungkin kesulitan juga untuk mereka bisa bertumbuh ke depannya. Karena biayanya mahal dan segala macam hal gitu kan. Jadi mereka biasa stuck. Di satu sisi kita melihat kitchen mengalami kesulitan juga karena salesnya menurun ketika pandemi. Sehingga banyak tempat-tempat kitchen yang kosong nih karena nggak 100% digunakan. Nah, kita mau ada di tengahnya, kita mau untuk membantu untuk menemukan mereka berdua, dan kita pada akhirnya bisa membantu mereka supaya mereka bisa sama-sama memberikan value yang terbaik gitu ke customer-nya pada akhirnya. Baik, Mas Nathan, ketika saya memposisikan diri ini sebagai pelaku UMKM ini, ingin ikut bergabung begitu, mengikuti festival kuliner, mungkin menggunakan aplikasi dari yang Anda kelola sampai sejauh ini. Ini bagaimana caranya? Pendaftarannya, kemudian nanti setelah mengikuti, apa manfaat yang didapatkan dalam hal ini? Ya, ketika misalnya sebuah brand mau masuk untuk ke dalam platform kita gitu ya, tentunya aplikasi saat ini kita masih sedang jalankan lagi, coba bentuk gitu, tapi brand tersebut bisa masuk ke dalam kita punya, gimana caranya mereka bisa daftar dulu gitu lewat dari Testcloud kita sendiri, yaitu @testcloud.id di Instagram. Kemudian nanti dari sana kita bisa lihat dulu brandnya, apakah brandnya kira-kira sesuai atau tidak, dan kita akan memberitahukan kira-kira lokasi di mana nih yang kira-kira bisa mereka masuki gitu. Karena kan seperti kita tahu, ketika kita nanti pengen membuat sebuah virtual cloud kitchen, kita mau membuat sebuah ekosistem dinamis di mana kita bisa, masyarakat bisa langsung lihat dari sisi virtual dan mereka bisa pesan, makan langsung datang. Tentunya butuh banyak tempat di seluruh Jakarta ataupun di seluruh Indonesia. Dan dari sanalah kita pada akhirnya saat ini sedang membangun ekosistem tersebut sebelum pada akhirnya kita akan launching di sekitar tahun 2022 virtual cloud kitchen itu sendiri. Baik, Mas Nathan, untuk selanjutnya, untuk mengikuti kegiatan ini, apakah dipusatkan di satu tempat untuk berkumpul dari para pelaku-pelaku usaha kuliner, atau mungkin karena secara virtual ini bisa dari tempat masing-masing, atau dari rumah masing-masing, atau dari outlet masing-masing, atau bagaimana pengaturannya? Ya, untuk saat ini kita memikirkan skemanya adalah dengan cara hub and spoke model, yaitu kita ada satu tempat yang memang menjadi sebuah kitchen pusatnya, namun pada akhirnya kita bekerja sama dengan kitchen-kitchen lainnya, restoran-restoran terdekat di tempat-tempat kalian, untuk mereka bisa mengelola makanan-makanan tersebut. Jadi nanti kitchen partner kita akan mengelola sekitar 3-4 brand, yang pada akhirnya brand-brand tersebut yang bisa dijual oleh mereka gitu. Jadi seandainya Mas David nih ada di lokasi di daerah Jakarta Pusat, nanti Mas David akan tahu nih kurang lebih di daerah sekitar Mas David ada makanan-makanan apa aja sih yang tersedia dari kita. Mas David bisa lihat kurang lebih makanan seperti apa dan nanti bisa langsung dipesan juga lewat website dari kita sendiri. Mas Nathan, jangan heran ya, habis ini akan muncul nama David dalam Testcloud Indonesia daftar ya. Nah, yang saya penasaran nih David, kalau pakaian secara virtual kita lihat bagus, terkadang kalau datang kegedean lah atau apalah. Nah, kalau makanan nih gimana? Ya, very good question, Mbak. Jadi kalau misalnya kita saat ini, untuk setiap customer yang membeli, pada akhirnya nanti dia akan mendapatkan sebuah struk, yang mana dari struk tersebut mereka bisa memberikan sebuah review. Nah, review tersebutlah yang pada akhirnya kita kompilasi dan kita akan kasih ini ke brand. Kita akan kasih lihat, seperti ini loh review dari brand tersebut, dan dari setiap kitchen kita sendiri akan ada CCTV yang bisa dilihat dari brand tersebut, sehingga brand tersebut bisa cukup yakin dengan kondisi kitchennya seperti apa, dan mereka bisa lihat nih kurang lebih makanannya tuh bener nggak sih dibikin sesuai atau enggak, seperti itu. Paling tidak dari sisi mengenal dulu ya, nanti mungkin mereka bisa berkomunikasi, kemudian ketemuan, kemudian bisa mencicipi langsung cocok atau tidak, seperti itu ya. Betul, Mbak. Baik, betul. Mas Nathan, ini sudah berapa kali event ini digelar? So far kita menggelarnya memang secara keseluruhan berjalan terus-terusan nih. Kalau misalnya kita mau buka sekarang pun juga ada di testcloud.id seperti itu, Pak. Jadi, tapi nantinya kita akan bikin satu event gede kurang lebih di sekitar bulan Desember, di mana ketika di bulan Desember tersebut, kita saat itu akan memiliki sekitar 30 lokasi, sehingga nantinya virtual festivalnya bisa berjalan dengan baik gitu loh, karena bisa dekat ke berbagai macam customer seperti itu. Sudah ada evaluasi tidak, Mas Nathan,
terhadap kegiatan yang sudah dilakukan, dampaknya seperti apa bagi para peserta begitu. Kemudian apakah ini metode yang dilakukan ini cukup ampuh ini, terutama di tengah pandemi saat ini di mana pembatasan dilakukan, bertatap muka juga dikurangi dalam beberapa waktu terakhir? Ya, so far cukup berjalan dengan baik. Kita kurang lebih berjalan baru membuat sekitar kurang lebih 6 bulan ke belakang ini. Namun tentunya masih ada banyak challenges juga karena masyarakat itu masih belum terbiasa juga kan untuk let's say pesan kalau misalnya memang secara langsung gitu. Mereka terbiasa untuk memesan dari sisi platform-platform yang terkenal saat ini. Oleh karena itu kita juga bekerja sama dengan platform terkenal saat ini supaya masyarakat ketika mereka mau pesan, customer mau pesan seperti biasa, mereka bisa pesan aja lewat platform delivery yang biasa kita tahu seperti GoFood, GrabFood, Traveloka Eats, atau mungkin Shopee Food seperti itu. Sedangkan untuk dilihat dari sisi positifnya, kita bisa melihat bagaimana sales dari brand sendiri itu bisa meningkat. Karena sebelumnya karena mereka nggak ada risiko sama sekali untuk join sama kita, nggak ada biaya juga. Jadi mereka bisa meningkatkan sales yang mereka punya, dan pada akhirnya kita bisa membantu mereka juga supaya mereka bisa lebih berkembang lagi. Baik, jadi pertanyaan adalah bisnis adalah tetap bisnis. Nah, sisi bisnis atau sisi komersil dari Taste Cloud ini gimana? Karena baru 6 bulan berjalan, apakah memang masih upaya untuk mencari kitchen dulu yang lebih banyak untuk lebih mengenal Taste Cloud, kemudian juga brand gitu ya, mempertemukan mereka, atau sudah mengarah ke komersilnya? Gimana tuh Mas Nathan? Ya, tentu saat ini kita masih fokus di ekspansi. Saat ini kita lagi meng-acquire berbagai macam titik. Seperti tadi saya telah jelaskan juga, kita akan punya 30 titik by end of this year. Dan kita akan punya sekitar 100 brand juga by end of this year. Jadi saat ini kita lagi fokus ke sana gitu. Kita lagi fokus membangun segala infrastruktur yang ada. Hopefully di tahun 2022 ketika kita memang sudah yakin dengan brand-brand yang ada, sudah settle semua dari sana, kita baru akan melihat. Tapi kalau dari sisi dari komersialnya sendiri, so far yang kita lakukan adalah kita sharing profit dengan brand partner. Jadi pada akhirnya kita akan sukses andai brand partner itu sukses. Kita nggak menjadikan brand partner sebagai, oh mereka harus bayar seperti let's say Cloud Kitchen yang ada kebanyakan saat ini. Tapi kita lebih ke arah ya kita sharing bareng-bareng, seandainya kita sukses bareng-bareng. Dan kita mau untuk kita bisa giving this kind of value, nggak cuma ke customer, tapi juga ke brand dan juga ke kitchen partner. Karena kita mau membantu tiga-tiganya yang merupakan shareholders kita. Luar biasa ya. Kita, kan? Betul. Mas Nathan, ini dengan kondisi saat ini, pandemi ini sudah mulai melandai dan kita harapkan kedepannya kondisi ini terus berlanjut begitu. Dan kita harapkan juga aktivitas masyarakat sudah mulai kembali normal, yang sebelumnya hanya online sekarang sudah offline. Nah, bagaimana ini dari Taste Cloud melihat prospek kedepannya ketika pandemi ini sudah mulai terus melandai dan aktivitas mulai kembali normal, apakah secara virtual ini tetap akan memiliki prospek yang cukup baik ke depannya, atau memang ini merupakan salah satu momentum dari perubahan dari offline ke online dan ini akan bertahan meskipun pandemi sudah tidak ada lagi nantinya? Ya, first of all, we are so grateful ketika pandemi semakin turun gitu. Jadi pada akhirnya ketika kita untuk ekspansi pun menjadi sedikit lebih mudah gitu. Karyawan-karyawan yang ada, staff-staff yang ada bisa dengan mudah juga kita bisa mempersiapkan untuk tempat-tempat yang baru seperti itu. Tapi kalau bisa ditanya apakah tren ini akan terus-menerus, menurut saya ketika sekarang masyarakat sudah terbiasa dengan digitalisasi, ketika masyarakat sudah terbiasa, bahkan misalnya kita lihat konser sekarang juga sudah virtual, kita sendiri percaya ketika ke depannya segala sesuatu ini tetap akan bertahan bisa dibilang, atau mungkin bahkan akan grow semakin exponentially. Seperti kita tahu juga banyak kita bisa melihat dari negara-negara lainnya yang lebih maju, kita coba belajar dari mereka, dan hal-hal seperti ini sebenarnya masih ada nih sampai sekarang. Gaya masyarakat tetap terbiasa dengan virtual yang ada. Oke, malah akan lebih berkembang ya mengenai digitalisasi ini. Oke, Mas Nathan, terakhir apa harapan dari Taste Cloud ke depan, khususnya mungkin buat pemerintah? Ya, tentunya harapan kita berharap supaya pemerintah bisa semakin peduli dengan UMKM. Kita bisa melihat bagaimana dari Pak Menteri, dari Pak Presiden juga sangat peduli juga sama UMKM, and we hope that this can continue, karena kita percaya UMKM butuh banget akan bantuan-bantuan tersebut, dan kita so grateful dengan apa yang mereka sudah kasih so far. Mungkin kedepannya kita berharap supaya kebijakan-kebijakan yang ada juga terkait dengan PPKM segala macamnya juga bisa sedikit memperhatikan juga dari sisi UMKM juga, supaya nantinya kita dari UMKM F&B bisa sama-sama tetap grow walaupun di tengah kondisi yang cukup sulit ini. Baik, Mas Nathan, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan semoga bisa menjadi referensi ini bagi pemirsa ADCL Mas Nathan, dan tentu saja
upaya-upaya yang dilakukan ini lebih membangkitkan UMKM di Indonesia yang terdampak pandemi, dan tentunya muaranya adalah perbaikan dari sisi perekonomian di Indonesia. Sukses selalu untuk Taste Cloud Indonesia, Mas Nathan. Selamat pagi. Pagi, terima kasih Mas Devi, terima kasih Mbak Prisa. Baik, kira